Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita senantiasa memuji Allah, mensyukuri segala macam nikmat-Nya, karunia-Nya, dan rahmat-Nya yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Sehingga kita tentu menjadi seorang hamba Allah yang fakir, yang haus dengan ilmu, yang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itulah yang kita harapkan untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ingatlah ketika para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni berkata, "Talabna al-ilma li ghairillahi fa'aba ayyakuna illallah." Kami dahulu menuntut ilmu karena ingin menggapai ridha selain Allah. Namun ilmu itu enggan. Ia hanya ingin niatan tersebut untuk Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang menuntut ilmu ingin menggapai ridha selain Allah, terobsesi dengan dunianya, keinginan untuk menggapai ridha manusia, ridha manusia yang lainnya, maka ilmu itu enggan kita dapatkan. Yang ada hanyalah rasa letih dan capek. Yang ada hanyalah rasa kekecewaan karena tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Tapi jika kita menuntut ilmu karena Allah, menggapai ridha Allah, kita bisa tahu yang disebut dengan menggapai ridha Allah itu apa. Saat kita menuntut ilmu, hati kita menjadi tenang. Di antara ciri-ciri orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menggapai ridha Allah. Ketika bermajelis ilmu, ada ketentraman jiwa. Bukan kegelisahan, kegalauan ketika menuntut ilmu. Karena tak paham-paham. Karena kita harus tahu, tatkala kita tak paham dalam menuntut ilmu, semakin kita menuntut ilmu kok semakin kita tidak paham, atau semakin kecil di hadapan Allah, adalah bagian proses untuk mengangkat derajat keimanan kita kepadanya. Maka letak lupa, letak ketidakpahaman, letak ketidakpahaman dalam menuntut ilmu adalah proses pembelajaran kita untuk bisa menggapai ridha Allah. Semakin besar tingkat ketidakpahaman kita akan ilmu,
lalu kita selalu bersemangat, haus akan ilmu. Ini menjadi poin yang sebagian orang salah kaprah memahaminya. Sebagian orang enggan untuk menuntut ilmu karena susah, karena tidak paham-paham, karena tidak mengerti. Ya. Akan tetapi ini menjadi poin harusnya sebagai penuntut ilmu yang bisa berusaha menggapai ridho Allah adalah orang-orang yang ketika dia tidak paham, semakin dia bersemangat dalam menuntut ilmu. Bukan sebaliknya semakin malas. Kenapa semakin bersemangat dalam menuntut ilmu? Karena dia mengetahui proses menuntut ilmu dari ketidakpahaman menjadi paham. Dari ia tidak mengetahui menjadi mengetahui. Dengan prosesnya dan tahapannya yang begitu panjang. Inilah letak orang yang menuntut ilmu karena ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ummahati fillah pernah mendengar sebuah kisah seorang ulama yang di usia tua, ya. Dia tidak paham-paham dalam menuntut ilmu. Dia gagal dalam menjalankan menuntut ilmu menurutnya. Lalu ia menyendiri masuk ke dalam goa. Saat masuk ke dalam goa, maka hujan tiba. Tatkala hujan tiba, tetesan-tetesan air dari celah-celah batu atas ya dari goa tersebut menetes. Begitu deras tetesannya sehingga sebuah batu yang keras, padat, zat yang padat bisa terkikis oleh air yang bisa terbilang air itu tidak padat, memang demikian. Tapi setiap kali ia melihat tetesan air itu mengikis sebuah batu yang keras, sehingga batu tersebut terkikis habis, ya, ia berpikir sejenak, bermuhasabah bahwa menuntut ilmu tidak ada yang mustahil. Proses dari ketidakpahaman menjadi paham adalah bagian dari pelajaran kehidupan dalam menuntut ilmu. Sehingga yang mungkin tadinya pesimis, putus asa dalam menuntut ilmu karena tak paham-paham, ia bersungguh-sungguh kembali. Karena melihat setetes air yang menetes sehingga mengikis batu yang begitu keras. Maka disebutlah seorang ulama tersebut Al-Imam Ibnu Hajar, ya, anaknya Hajar Batu. Nah, ini motivasi ya buat kita, ya, motivasi buat kita. Banyak sekali ya di dalam pembahasan tentang semangat dalam menuntut ilmu, ya, tidak pernah padam sampai akhir hayat. Ini poin yang bisa kita jadikan motivasi untuk anak dan juga ummahat yang saat ini sedang menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat berjuang, mengokohkan hati kita untuk memiliki keyakinan bahwa menuntut ilmu karena ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Aina wasalna ummahat, sampai halaman berapa kita ummahat? 60, Ustaz. Halaman 60 ya. Syukran Ibu Reni untuk mengingatkan, sudah mengingatkan. Halaman 60 ummahat bisa dibuka di bagian 9.
Ya, bagian 9 ada sedikit kaidah yang bisa kita pahami. Ya, kaidah yang sudah pernah kita pelajari namanya bukan kaidah ya, bentuk isim. Bentuk isim yang namanya al-mamnu' minas sarfi. Ya. Apa itu al-mamnu' minas sarf? Adalah kosakata yang tidak boleh bertanwin. Ya. Kosakata yang tidak boleh bertanwin. Dulu kita belajar. Contohnya nama perempuan ya. Nama asli perempuan. Zainabu. Tidak boleh kita membacanya Zainabun. Kita bacanya Zainabu. Ya. Nah, di bagian 9 ada tambahan. Nama yang tidak boleh bertanwin, ya, ciri-ciri berikutnya, ciri-ciri lainnya adalah nama laki-laki yang bertak marbutoh. Mohon dicatat, Umar. Nama laki-laki yang bertak marbutoh. Kan ada nama laki-laki yang tidak ada akhirnya tak marbutoh. Contohnya Hamidun. Ya. Hamidun. Ya. Hamidun ada tak marbutohnya tidak, Umar? Tidak ada. Kalau ada tak marbutohnya jadi perempuan. Hamidah. Kan gitu ya. Hamidah perempuan. Nah, ada nama orang yang bertak marbutoh tapi dia laki-laki. Nah, ini masuk ke dalam susunan atau bentuk isim mamnu' minas sarf. Tidak boleh bertanwin. Contohnya di buku namanya Hamzah. Hamzatu. Nah, Hamzah ini tidak boleh bertanwin. Maka dibacanya Hamzatu, tidak boleh Hamzatun. Ya. Ada berapa di sini? Ada banyak ya. Kita lihat ya. Ada 2 nama. Baris pertama adalah nama laki-laki yang tidak bertak marbutoh. Ya. Di buku Antun lihat, Ummahat lihat di bagian 9. Contohnya Muhammadun. Ya, dia bertanwin. Kenapa? Ya, karena dia nama orang yang tidak ada tak marbutohnya di akhir. Nama laki-laki. Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ya. Tapi ada nama laki-laki yang tidak bertanwin karena sebab tak marbutoh di akhir. Apa contohnya, Ummahat? Hamzatun. Hamzatu. Hamzatu. Ya. Contoh lainnya. Apa? Sampingnya, Ummahat. Bisa dibaca bersama-sama? Al-hatu. Solhatu. Tolhatu. Sampingnya lagi apa? Usamatu. Usamatu. Samatu. Contoh lain apa sampingnya? Mu'awiyatu. Muawiyatu. Dan akhir? Ikrimatu. Ikrimatu. Ya. Contoh lain tambahannya Maisaratu. Maisaratu. Iya. Ini nama laki-laki yang ada tak marbutohnya di akhir. Ya. Nah, itu dia tidak boleh bertanwin. Disebut bentuk isim mamnu' minas sarfi. Namanya. Ya. Mamnu' apa namanya, Ummahat? Mamnu minas. Mamnu' minas sarfi. Ya. Kayak di dalam bahasa Arab kan ada namanya domir. Kita belajar kemarin isim domir. Nah, ini namanya isim mamnu' minas sarf. Ada isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Isim domir, kata ganti. Huwa huma hum. Ya. Nah, ini namanya isim mamnu' minas sarf. Ya. Selain dia tidak bertanwin, ya,
ketika kemasukan huruf jar, harokatnya yang harusnya kasroh berubah menjadi fathah. Ya, kaidah dasar. Contoh misalkan baitun. Baitun ini aja Muhammadun tadi ya. Ya. Hamidun misalkan. Hamidun. Ketemu min dari Hamid. Jadi apa? Min ha mi din. Min Hamidin. Ya. Tapi ketika ada kata Hamzah. Hamzah itu ketemu min. Min dari Hamzah. Min Hamzah ta. Min Hamzata. Ya. Min Zainaba. Min Aisyata. Ya. Nah, itu dia isim mamnu' min as-sarf. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ma fi soal? Ma fi soal. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Pada bagian bawahnya ikra'il asma al-atiyah wadbit awakhiraha. Ya. Harokati maksudnya. Baca isim-isim berikut dan harokati. Ya. Harokat akhirnya apa? Misalkan Khalid. Khalid harokat akhirnya apa tuh? Khalidun apa Khalidu? Khalidun. Khalidun. Sampingnya apa bacanya? Hamzatu. Hamzatu. Berikutnya Amarun. Ammar. Mimnya bertasyid ya. Ammarun. Ya, sahih. Berikutnya Anasun. Anasun. Berikutnya Muawiyatu. Berikutnya Hamidun. Hamidun. Berikutnya Usamatu. Ba'dahu. Berikutnya. Ikramatu. Nah, ini salah tulis ya. Harokatnya bukan ikramah. Ikrimah. Sesuai dengan atasnya ya. Ikrimah. Ikrimah itu sahabat Nabi ya. Anaknya Abu Jahal Ummahat. Yang masuk Islam. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal namanya. Berikutnya. Abbasun. Berikutnya. Muhammadun. Berikutnya. Talhatu. Talhatu. Mumtaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Ini semua sudah kita pelajari ya. Mohon diartikan Ummahat. Az-zamilu. Ma makna zamil? Indah. Rekan atau teman. Itu jamil. Teman. Pakai zai. Teman atau rekan ya. Mungkin kita definisikan rekan ya. Zamil. Berikutnya az-zawju. Suami. Apa arti suami ya. Wahidun. Satu. Fatan. Pemuda. Sahih. Ma'a. Bersama. At-tiflu. Anak kecil. Anak TK itu tifl. Anak kecil. Ya. Al-Kuwait. Negara Kuwait. Alhamdulillah. Ya. Hal min su'alin. Ya. Silakan yang mau bertanya Ummahat.
Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke pelajaran baru nih, Mahat. Mafi soal, insyaallah. Ustaz, afwan. Jadi kalau misalnya yang namanya kayak em, belakangnya kata marbutoh, jadi di belakangnya pasti diganti fathah gitu ya Ustaz? Termasuk isim mamnu minal sarf, ya. Jadi Ya jadi bukan, pasti jadi fathah gitu Ustaz? ya. Kalau mamnu minas sarf, iya. Ketemu Oh huruf iya, jar jadi, ya. oh Jadi iya. bukan hamzah itu aja, Zainabu. Ah, Hmm, Zainabu jadi Zainaba, min Zainaba, gitu ya. iya. Ya, harus dirinci, yang dimaksud adalah yang isimnya mamnu minas sarf, ya. Belajar Bisa dulu. dipahami insyaallah. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Nah, ya, afwan. Baik, ummahati fillah, kalau tidak ada pertanyaan kita akan masuk pembahasan baru ummahat. Pelajaran ke-11. Ad-Darsul Hadiyah Asyarah. Ya. Apa yang kita bahas di sini? Ya. Yang kita bahas di pelajaran ke-11 mencakup pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10. Ya, Masya Allah, banyak ummahat. Ya. Ada yang namanya qaidah. Qaidatun. Ada yang namanya ismun. Kita harus bedakan ya, ummahat. Qaidah dengan ismun. Ya. Kalau kaidah contohnya yang sudah kita pelajari. Mubtada wa Obat. khobar. Itu namanya kaidah. Susunan. Apalagi yang sudah kita pelajari Ummahat? Mudhaf apa? Anda Mudhaf udah penilai. Mudhafun ilaihi. Apalagi ada 3 ya, kita sudah pelajari. Namanya yang ketiga apa? Naan ma'kut. Jaat Mansud. Sahih. Naat man'ut. Ya. Ini yang sudah kita pelajari. Ya, apa itu mubtada khabar, mudhaf wa mudhafun ilaih, naat man'ut? Itu adalah kaidah yang sudah ummahat pelajari dan ummahat sudah catat. Bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, cara penggunaannya, kalimatnya, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, ini yang sudah kita pelajari kaidahnya. Itu baru kaidah. Kaidah. Susunan. Kalau bentuk-bentuk isim, jenis-jenis isim yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah isim apa ummahat? Hadza, hadhihi, apa namanya? Isim isyarah. Isyarah. Isim isyarah sudah kita pelajari. Ya. Ada yang namanya min, fi, namanya apa itu? Dan Harfu jar. Ya. Huruf jar dia bagian dari bentuk isim ummahat. Bentuk kata. Ya. Huruf jar itu bagian dari isim. Fahim tunna insyaallah. fahimna insyaallah. Insyaallah. Lalu ada lagi huwa, kitabuka, kitabuhu, namanya apa itu? Domir. Domir, sahih.
Domirun. Masuk di sini juga isim domir namanya. Kita belajar untuk laki-laki, untuk perempuan namanya apa Ummahat? Muzakkar. Muzakkar muannas. Muzakkar muannas. Itu jenis isim. Isim muzakkar, isim muannas. Isim muannas yang ada tak marbutohnya, isim muzakkar yang tidak ada. Kan begitu. Lalu kita belajar juga dahulu kala. Ya. Yang namanya apa? Yang beralif lam dan yang tidak beralif lam namanya apa? Ma'rifah. Ma'rifat. Ma'rifah dan Nakirah. nakirah. Isim ma'rifah, isim nakirah. Al-kitabu, itu isim ma'rifah dan isim mudzakkar. Dia laki-laki, mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya, lalu pakai alif lam berarti isim ma'rifah, namanya begitu. Ya. Itu yang kita pelajari ummahat. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Naam. Ketika kita sudah tahu, ya, Ana berusaha untuk menganalogikannya sesederhana mungkin. Memberikan perumpamaan agar umat bisa paham. Ya, ketika kita anggap kaidah dan isim itu kita sudah tahu. Seperti ummahat ingin membuat masakan, pasti ada yang namanya komposisi. Bumbunya. Ini bumbunya ada mubtada. Ini cara penggunaannya. Bumbunya ada isim isyarah, harf jar, isim domir, mudzakkar, muannats, ma'rifah, nakirah. Ini bumbunya nih di sini. Cara masaknya ada mubtada khabar, mudhof wa mudhofun ilaih, na'at dan man'ut. Ya. Kalau cara masak dimasak, digoreng, direbus gitu ya, dipotong-potong dan lain sebagainya. Ya, kalau ingin membuat sebuah masakan atau membuat kue ataupun membuat yang berkaitan dengan makanan ataupun minuman. Nah, ketika kita ini semua sudah punya ilmunya nih, ya, sudah dapat ilmunya, tahu, maka langsung kita mulai ya dengan sebuah cerita, kisah. Ya. Kisah artinya cerita. Dirangkai, ada susunan mubtada khabarnya, di dalamnya ada isim isyarah, ada huruf jar, domir, mudzakkar, muannas, ma'rifah, nakirah. Lalu ada mudhof wa mudhofun ilaihinya di dalam kalimat tersebut, ada na'at dan man'utnya di dalam kalimat tersebut. Maka inilah bagian dari pelajaran ke-11. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari kaidah dan juga bentuk ataupun jenis isim dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Allah. Fahimna insyaallah. Ya, kita tahu ya, sudah tahu arah tujuannya. Oh, yang mau dibahas apa sih di pelajaran ke-11? Kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, insya Allah akan lebih mudah untuk dipelajari. Baik, kita akan masuk ummahat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke dalam ad-darsul hadiyah asyarah. Dari kisah yang dibuat di dalam kitab ini ada beberapa paragraf. Ya. Kisah ini berjudul Baiti. Apa artinya Baiti, ummahat? Rumahku. Rumahku. Mumtaz. Masya Allah. Rumahku. Di dalamnya terdapat kaidah. Kira-kira, ummahat, kaidah apa yang ada pada kata baiti? Pilihannya 3 ini. Apa kira-kira, Umar? Domir.
Domir tuh isim, bentuk isim. Kita kaidahnya tiga ini nih, hanya tiga ini Oh, pilihan. bedanya Mudofun ya. Mumtaz, masya Allah. Ya, mari kita belajar ya tentang domir ya, domir muttasil. Kalau ada domir muttasil, pasti kalimatnya, kaidahnya adalah mudhof wa mudhofun ilaih. Rumahku, artinya kan rumahku itu rumah milik aku, kepemilikan. Otomatis rumusnya rumus mudhof wa mudhofun ilaih. Jenis isimnya, isim apa? Domir. domir. Ya. Baitun itu sebuah isim yang termasuk bagian dari isim nakiroh. Lalu ada isim domir bergabung jadi baiti. Begitu maha pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ana akan bacakan. Nah, ini bagian dari imla ya. Mendengarkan ummahat ya. Mendengarkan ummahat, ikuti bersama-sama, melatih dan membasahi lisan kita dengan bahasa Arab. Jangan sampai kita tidak terbiasa. Baik, Ana akan bacakan, ummahat bisa ikuti ya bersama-sama. Baiti. Baiti. Hadza baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Naam. Bersama-sama ya ummahat. Baiti jamilun. Baiti Jamil. jamilun. Jamilun. Naam. Fihi hadiqatun saghiratun. Fi hadis Saghiratun. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. fiha Fiha nafidatun wa mirwatun jamilatun. Jamilatun. Wa mirwahatun jamilatun. Sembari diharokati ya, Mas. jamilatun. Hadza sariri. Hadza Sariri Wa hadza kursiyyi. wa hadza kursi. Wa hadza maktabi. Wahada kami Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. saati kitabi Wa haqibati tahtal maktabi. wa hakibati Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Naam, ya. Alhamdulillah. Nggak tahu ini dari pendengaran Ana yang kurang jelas suaranya atau memang dari sana ya suaranya kecil. masih ngeraba-raba Ustaz. Masih meraba-raba. Oh, berarti bukan karena ini Kalau Ana headsetnya. ya Ustaz, mungkin kalau Ana maksudnya. Nah, ya laba sabihi. Ya, tidak mengapa yang ummahat. Namanya juga belajar, kita pelan-pelan. Ya, kita pelan-pelan saja. Nah, karena qadarullah ini hujan deras, saya takutnya suara Anda tidak jelas. Jelas ya, jelas suara Anda ummahat.
Jelas Ustaz. Afwan Ustaz, yang terakhir nafizatun apa nafizatu ya? Nafizatu, dia nafizatu gurfat. Berarti Tidak, maftuhatu ya? ya maftuhatun. Ya, kita bahas tenang saja Ummahat satu-satu. Hadza baiti. Sederhana nih. Kita per kalimat aja ya Ummahat. Hadza baiti. Apa artinya hadza baiti Ummahat? Ini Ini rumahku. rumahku. Ini rumahku. Ada apa di situ? Ada isim apa Ummahat? Isyarah. Isyarah. Ya, baiti tadi ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ada domir. Baiti. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Artinya apa? Baiti amamal masjidi Ummahat? Rumahku di depan masjid. Rumahku di depan amama. Artinya di depan amama itu. Ya. Nah, kita tambahkan ya. Amama ini bagian dari apa? Bagian dari dzarf namanya. Makan. Iya, sahih, dzaraf makan. Ya, yang mungkin lupa, dzaraf makan itu adalah dzaraf yang berkaitan dengan tata letak. Ya. Dan dzaraf itu adalah saudaranya huruf jar. Ya. Makanya kita lihat amama, setelah amama ya al-masjidnya harokatnya apa? Asra. Kasrah. Karena sebab amama. Fahimtunna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Ya. Baiti jamilun. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Apa artinya baiti jamilun? Rumahku indah. Rumahku indah. Sahih. Nah, ini Ibu Reni yang dimaksud jamil, bukan zamil ya, pakai zai. Ini jim. Jamil. Artinya indah. Ya. Artinya indah, bagus, cakep, ya. Jamil. Rumahku indah. Ya. Maksudnya rumahku indah itu karena ada sesuatu di dalamnya ataupun di terasnya yang indah. Ya. Ada apa di dalam rumahnya? Ya, rumahku. Fihi hadiqatun shaghiratun. Nah, artinya apa, Maha? Di dalam. Di dalam ada Fihi itu aslinya adalah fi ditambahkan huwa. Huwa itu kembali kepada rumahku yang indah. Berarti apa? Fi di dalam. Di dalam apa? rumah. Di dalam rumahku yang indah itu ada apa? Hadiqotun. Apa ya Ummahat hadiqotun? Taman, kebun. Nah, ini hebatnya orang Arab ya. Kalau kita punya rumah, sebagus-bagusnya rumah punya apa? Taman. Terasnya ada tamannya, gitu ya. Kalau ini bukan taman lagi, hadiqotun itu artinya kebun. Masya Allah. Berarti luas tuh kebun. Tapi kebunnya kebun apa? Sogirotun. Apa sogirotun Ummahat? Kebun kecil. Kecil, kebun yang kecil. Ya, bayangkan saja, taman itu kalau taman itu kecil ya, biasanya kalau di rumah ada tamannya, ya. Nah, ini kebun yang lebih luas daripada taman, tapi dianggapnya kecil, ya. Kebun kecil tentunya tidak sekecil taman ya, taman yang kecil, ya. Cukup besar kebun tersebut, ya. Dan kenapa dia sogirotun? Ada yang tahu tidak Ummahat?
Kenapa dia ada tak marbutohnya? Karena Karena harus, naat kenapa nggak sogirun? Apa? Karena Karena apa? kebunnya, naat man'ut. kebun Karena tadi kok kebun dari kebunnya ada tak marbutohnya. Susunan apa namanya? Naat atwa man'ut. Na'at wa man'ut. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya. Hadiqatun sogiratun adalah susunan na'at man'ut. Sifatnya adalah sogir, kecil. Sifatnya mengikuti yang disifati. Hadiqatun, dia adalah yang disifati. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna Belajar dulu. insyaallah. Berikutnya umahat, hadihi gurfati. Apa artinya umahat? kamarku. Ini kan Kamarku. Wah, memperkenalkan diri umahat. Tempat pribadi, privasinya itu, ini kamarku. Ya. Gurfatun. Kenapa pakai hadihi umahat? Karena mu'annas. Karena mu'annas. Apanya yang mu'annas? Gurfatunnya. Kamarku. Gurfati, kamarku. Sahih. Masya Allah. Kita lanjutkan. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha. Kalau tadi fihi ya, pakainya apa? Huwa. Kalau fiha itu pakainya apa? iya, Dan Ditambahkan iya. untuk perempuan. Fiha, ha, ia ini kembali kepada siapa umahatnya? Ha. Hurfatinya. Urfatinya mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya bukan meraba-raba lagi nih. Ummu Aisyah sudah paham kayaknya. Enggak, Ustaz. Enggak. Kan apa yang disampaikan doa ya. Oh, Iya. Jangan bilang enggak, amin gitu ya. iya, Amin. Ustaz. Iya. Baik. Ya, fiha, ya, ha kembali kepada gurfa, artinya di dalam kamarku terdapat apa umahat? Nafidatun kabiratun. jendela yang besar. Jendela yang besar. Jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Dan kipas angin yang bagus. Yang bagus. Kipas angin mirwaha ya. Nah, kita bahas satu-satu umahat. Ini nafidatun jendela. Kabiratun jendelanya besar. Ya. Bisa masuk 2 orang tuh. Ya, kalau nggak pakai tralis bisa masuk 2 orang. Karena rumah orang Arab yang mewah itu biasanya jendelanya besar. Ya. Jendelanya besar, kabirotun. Nah, kabirotun kenapa dia tak marbuto? Karena dia sebelumnya nafidatun. Susunan apa namanya? Naat wa Atwa man'ut. man'ut. Naat wa man'ut. Ya. Wa mirwahatun jamilatun. Naat man'ut juga tuh. Ya, mirwaha artinya kipas angin. Jamilatun, yang indah, yang bagus. Ya. Kalau AC, masih ingat gak AC Umahat? Sudah kita bahas belum? Bahasa Arabnya AC. Udah tapi lupa, Ustaz. Waduh. Udah lama tapi. Pak tahu kan Umahat pergi ke Arab, nanti mau beli AC. Ya. Kalau tinggal di Arab, mukayyifun. Ya. Mukayyifun artinya AC. Ya. Kalau zaman sekarang ya sudah nggak pakai kipas ya rata-rata. Ada kipas tapi pakai AC ya. Kecuali di tempat-tempat yang sejuk. Ya di Arab ya panas ya. Tinggal di Arab itu panas, di Arab Saudi apalagi. Kecuali musim dingin. Ya. Semua hotel-hotel di Mekah, Madinah itu rata-rata pakai apa? Mukayyif. Ya. Artinya AC. Fahim tunna insyaallah.
Fahimna insyaallah. 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 Alhamdulillah. Kita lanjutkan Ummahat sedikit-sedikit. Hadza sariri. Apa artinya hadza sariri? Ini kasurku Ini kasurku Kok kasur? ranjang. ranjang. Ah, ranjang. Memang apa bedanya ranjang dengan kasur ya? Jelas berbeda ya Ummahat ya. Ya, kalau kasur ada bahasa Arabnya sendiri dia. Nah, bahasa Arabnya kasur. Masih ingat Ummahat? Firosh. Iya. Firoshun. Firash. Artinya adalah kasur. Kalau sarir itu artinya ranjang atau tempat tidur. Ya. Karena dia ada domir ana, jadi apa artinya? Sariri. Ini ranjangku. Ini ranjangku. Kasih tahu tuh. Ini ranjangku. Wahada kursiyi. Apa artinya kursiyi? Dan ini kursiku. Ini kursiku. Dan ini kursiku. Ya, Mas. Detail banget ya. Benar-benar detail. Ya. Mempresentasikan rumahnya, kamarnya. Ini Room ranjang. tour. Ya. Ya, apa room tour ya? Nah, Iya. yang tahu bahasa Inggris nih, room tour ya. Ya. Ini kursiku ya. Wahada maktabi. Apa artinya Ummahat? Dan ini mejaku. Dan ini mejaku. Ya, biasanya meja belajar ya. Ada kursinya, ada meja belajar. Ya. Karena kecenderungan orang Arab ya, kalau di rumahnya meja dan kursi itu bukan buat santai-santai. Kalau kita kan pakainya arikatun. Arikatun artinya tambahan ya. Arikatun artinya sofa. Arikatun. Ya. Artinya sofa. Ya. Kalau orang Arab itu lesehan. Tempat santai-santai mereka itu lesehan. Beralaskan karpet gitu ya. Ya. Kalau ada kursi, ada meja, itu tandanya tempat buat belajar. Ya, atau tempat kalau perempuan untuk merias, dandan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membayangkan ini adalah room tour yang berkaitan dengan rumahnya dan juga kamarnya. Ada ranjangnya, ada kursinya, dan ada mejanya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Apa artinya Ummahat? Jamku Jam. dan Jamku. buku ada di atas meja. Ya. Jamku, saati jamku. Wa qalami. Qalamun apa qalamun? Dan Pena. bukanku. Penaku, wa kitabi. Dan bukuku. Dan bukuku alal maktabi. Di atas? Di atas meja. Di atas meja. Saati di sini adalah jam yang biasa kita gunakan ya, jam tangan. Karena bahasa Arab jam tangan dengan jam dinding sama sa'ah juga. Ya. Umum sa'ah itu. Ya. Kita lanjutkan Ummahat. Wa haqibati tahtal maktabi. Apa artinya Ummahat? Haqibati. Dan tasku di bawah meja. Tasku tahta. Zorof juga tuh tahta. Di bawah. Ada di pelajaran keempat Ummahat, bisa dilihat. Ya, tahta. Artinya di bawah. Di bawah apa? Al-maktabi. Di bawah Di bawah meja. Di bawah meja. Berarti dia ini pelajar Ummahat. Kita sudah tahu nih, oh dia pelajar, ya. Dia beritahu jamnya, penanya, bukunya di atas meja. Terakhir Ummahat, nafidatu ghurfati maftuhatun. Ya,
Mungkin tadi ada yang bertanya, kenapa nafidatu? Kenapa nggak nafidatun? Ya, ada yang tahu tidak kenapa? Mudah. Apa? Mudah. Mudah. Masya Allah. Ya, ini sebenarnya kelas pemula apa kelas ini ya? Sudah lama nih. Masya Allah. Ya. Karena kelas pemula sekarang kelas F Ummahat. Karena baru sadar ya, kelas F itu kelas pemula. Ummahat ini bukan sudah beranjak ya, bertambah tinggi lagi kelas A. Ya, akan ada pemahaman yang lebih dalam. Otomatis itu Ummahat. Nafidatu ghurfati ya. Ini adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya, ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Ya. Di dalam mudhafun ilaih ada lagi yang namanya mudhaf lagi. Dan mudhafun ilaih. Bertingkat namanya, susunan bertingkat. Hafizatu adalah mudhaf. Ghurfati mudhafun ilaih, selesai. Ya, ghurfati di dalam mudhafun ilaih ada mudhaf, ghurfah mudhaf. Ana mudhafun ilaih. Itu penjelasannya Umar. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Pelan-pelan saja Ummahat. Nanti bisa diulang-ulang rekamannya ya, agar kita bisa lebih memahami pembahasan ini. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Naam. Maafi soal? Terusannya itu kan maftuhat. Ya, Ustaz. Maftuhatun. Maftuhat. Ada Maftuhatun. khabar itu. Ya? Masuknya kalau dalam satu kata itu kan nafizatu ghurfati maftuhatun. Berarti itu sebagai mubtada khabar. Sahih, Masya Allah. Sebagai mubtada khobar. Yang mana nafizatu ghurfati ini adalah kalimat ya, mubtadanya, khobarnya adalah maftuhatun. Masya Allah. Ya. Sahih, Ummahat. Ya. Jadi kalau Ummahat lihat 3 kalimat ini kan kelihatannya cuma 3 kalimat ya. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Kan gitu ya? Ada 3 kata ya maksudnya. Ada 3 kata. Tapi kalimat ini adalah kalimat yang pembahasannya detail. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Nafizatu ghurfati adalah mubtada. Maftuhatun adalah khobar. Ya. Lalu di dalam mubtada ada nafizatu ghurfati mudhaf wa mudhafun ilaih. Di dalam mudhafun ilaih ghurfati ada mudhaf wa mudhafun ilaih lagi. Ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya Umar. Ya, Ibu Reni bisa dipahami? Artinya apa Ustaz? Artinya bahasa Indonesianya? Nah. Jendela kamarku terbuka. Jendela kamarku, maksudnya jendela kamar milik aku terbuka. Ya, makanya ada susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Jendela milik siapa? Oh, jendela kamar. Jendela kamar siapa? Oh, kamar milik aku. Jadi kepemilikannya ada 2 toh. Ya. Kalau kita detailkan, jendela milik siapa? Milik kamar kan? Kamarnya siapa? Kamar milik aku. Ada apa dengan jendela kamar milik aku? Oh, maftuhatun khobarnya. Memberikan kabar terbuka. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Dikit. Ya. Dikit-dikit nggak apa-apa ya. Kita tidak berharap banyak untuk ummahat harus langsung paham. Tidak. Itu proses pelan-pelan. Ya.
meraba-raba dulu, menerawang dulu, dilihat, diterawang, diraba ya. Nah, kalau punya uang kan begitu ya, dilihat, diterawang, diraba. Nah, ketika kita sudah menerawang, meraba-raba, dilihat ya, maka setelah itu kita coba nih Ummahat, tugas. Tugas kita pada pertemuan hari ini adalah Ummahat merepresentasikan tentang rumah Ummahat. Nah, ya, dengan kalimat-kalimat ini diganti boleh ya, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan kenyataan Ummahat. Misalkan baiti, judulnya tetap baiti. Hadza baiti, ini rumahku. Kebetulan rumahnya Ibu Reni dekat dengan sekolah misalkan. Di depan sekolah ganti baiti amamal madrasah. Ya. Baiti jamilun jiddan. Nah, misalkan pakai jiddan, bagus sekali pokoknya. Ya. Tapi bukan NPD ya, narsistik bukan ya. Memang bagus ya. Rumahnya bagus gitu ya. Fihi apa? Ganti. Rumahnya di dalam rumah ada apa? Ya. Nah, misalkan ada kolam renang ya. Fihi masbahun sogirun ya. Kolam renang kecil ya. Biasa anak-anak berenang di situ, padahal kolam ikan gitu misalkan. Ya. Contoh ya. Ummahat buat kalimat ya. Kalimatnya berapa banyak semampu Ummahat. Kalau taunya cuma segitu nggak apa-apa. Ya. Sesuai dengan kenyataan Ummahat rumahnya seperti apa. Oh nanti Ustaz malu rumah saya kan kecil ini. Nggak masalah. Kita tidak membicarakan ya rumahnya kecil, rumahnya besar. Tidak. Ini kaidah pelajaran bahasa Arabnya. Kaidahnya dan isimnya. Bisa dipahami Ummahat? Fahim tunna? Insya Allah. Fahimna insyaallah. Mengikuti paragraf pertama boleh. Yang penting ya, kaidahnya boleh mengikuti paragraf pertama. Yang penting kosakatanya ada yang diganti ya untuk menjelaskan rumah Ummahat. Nanti setelah itu disetorkan. Ya, minimal berapa baris tidak ada minimal. Ummahat mau bikin satu baris pun tidak mengapa. Ya, untuk melatih kita membuat cerita bahasa Arab. Ya, ya cerita pendek lah, nggak usah panjang-panjang, cerita pendek. Ya, seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita akhiri? Kalau lemari bahasa Arabnya apa, Ustaz? Lemari apa? Lemari pakaian. Khizanah. Ya. Khizanatun. Kalau nanti Ummahat bingung kosakatanya apa, boleh searching di Google atau di kamus ya. Karena di kamus boleh, di searching di Google boleh. Tapi nanti di searching di Google cari yang keluar itu kamus Al-Ma'ani. Ini tambahan ilmu nih. Ya. Kamus Al-Ma'ani atau tulisannya Al-Ma'ani aja pakai bahasa Arab. Nah, Ummahat klik di situ. Itu ada banyak kosakata-kosakata yang lebih valid dibandingkan Google Translate. Ya. Kalau Ummahat ingin tahu kosakata-kosakata lain seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan Ummahat. Semoga Allah berikan kemudahan untuk Ummahat dan semoga Allah berikan kepada Ummahat, pada kita semua keberkahan ilmu, keberkahan waktu, Amin. sampai kita husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan, karena itu datangnya dari pribadi ana, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.